Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsa Fatin Ulia dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 1821510007. Nah, untuk tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari seminar pendidikan matematika. Nah, di sini saya bukan akan membahas tentang soal-soal matematika ataupun yang berkaitan dengan matematis. Tetapi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dari masa sekolah TK hingga saat ini sampai kuliah. Nah, kita simak ya. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang masa kecil saya, yaitu pada saat taman kanak-kanak. Nah, mungkin lebih enak saya ceritakan terlebih dahulu biodata atau identitas diri dari saya. Nah, saya ini dilahirkan di Tasikmalaya, tepatnya pada tanggal 24 November pada tahun 2000. Nah, setelah saya dilahirkan, saya dibawa orang tua saya untuk tinggal di Bandung. Nah, dari situ saya mengenyam pendidikan TK hingga SD kelas 4 semester 1 di Bandung. Nah, untuk pengalaman saya pada saat taman kanak-kanak, saya bersekolah di salah satu TK yang bernama TK Al-Fatwa di Bandung. Nah, pada saat itu emang belum ada PAUD, jadi langsung ke TK gitu. Nah, pada saat itu saya mengenyam pendidikan TK ini selama 1 tahun, karena waktu itu saya merasa sudah mampu dan seperti bosan gitu terus menerus di sekolah di TK. Jadi orang tua saya langsung saja melanjutkan pendidikan saya ke SD. Nah, setelah 1 tahun TK itu. Nah, waktu dulu dari TK ke rumah ini jaraknya lumayan jauh, dan waktu itu emang belum ada ojek online ataupun angkutan umum pun nggak ada, karena waktu itu rumah saya bukan jalan raya gitu. Nah, waktu itu lumayan jauh kalau untuk berjalan gitu. Tapi waktu itu emang semangatnya tinggi banget buat sekolah, karena emang masih kecil dan tahun pertama aku sekolah. Jadi waktu itu ya meskipun jauh juga semangat aja gitu buat bersekolah. Nah, waktu itu saya berteman sama 2 orang, cewek semua, tapi salah satu dari mereka berkebutuhan khusus. Nah, tidak bisa mendengar dan untuk berbicaranya pun lafalnya tidak jelas gitu. Tapi saya senang bisa berteman dengan mereka, terutama dengan salah satu teman saya yang memiliki keterbatasan, tetapi tidak membuat kami merasa pertemanan itu dikasta gitu, tidak, tapi kita sama-sama saja. Nah, pada saat itu teman saya yang berkebutuhan khusus ini pastinya juga di lingkungan sekitar banyak yang mengejek lah atau mengolok-olok kalau dia emang gak bisa dengar, sama jika berbicara pun tidak terdengar jelas. Tapi dari situ sih kita belajar kayak pertemanan tuh nggak harus mandang fisik ataupun mandang harus sama kayak kita, tapi kita juga harus nerima orang lain gitu yang emang berbeda dengan kita. Tapi hakikatnya semua manusia itu sama di mata Allah gitu. Nah, lalu selanjutnya pengalaman yang saya nggak bisa lupain waktu itu kan di TK ini ada juga sekolah agama. Nah, pada waktu itu sekolah agama tuh pukul 2 atau 3 gitu. Nah, pas waktu itu emang hujan banget, hujan lebat, dan itu aku maksain banget buat sekolah agama ini gitu, karena
emang nggak tahu, emang anak kecil gitu ya, lagi semangatnya. Nah waktu itu aku diantar ibu dan adikku. Waktu itu emang nggak ada siapa-siapa di rumah, jadi mereka ikut itu ke sekolah agamaku. Nah waktu itu emang hujan banget, jadi aku dari rumah pakai beca bertiga. Nah pas udah beberapa meter jalan nih, tiba-tiba hujannya deras banget, dan waktu itu ada jalannya itu berlubang kayak gitu kan. Terus beca yang aku tumpangin keguling gitu, dan di depan udah lihat ada angin puting beliung gitu. Udahlah dari situ kayak udah takut banget, panik banget. Sementara kan di situ cewek-cewek semua, dan yang ngantar aku pun cuma ibuku sama adikku yang masih kecil gitu. Udah dari situ ngasih uang ke emaknya karena kasihan banget kan udah nganterin hujan-hujan gini terus ada angin gitu. Ya udah dari situ udah dia nggak maksain gitu, udah balik aja ke rumah. Itu sih pengalaman waktu TK yang nggak bisa dilupain. Nah lalu selanjutnya aku masuk aja nyeritain masa SD ku. Nah waktu SD, setelah dari TK nih, aku kan bersahabat nih sama 2 orang, namanya Melisa sama Ica, yang memiliki berkebutuhan khusus gitu. Nah waktu pas mau masuk SD nih, kita kayak berunding gitu mau sekolah di mana nih. Katanya Melisa juga kan, dia bilang katanya mau sama aku. Dan itu di Yayasan Esa Nugraha, dan itu sekolah SD swasta gitu, karena di situ emang yang paling terdekat cuman itu doang. Nah untuk Ica ini dia pindah, nggak tahu kenapa, nggak tahu dia mau disekolahin di sekolah khusus, nggak tahu kenapa. Jadi akhirnya kita nggak sekolah, dan aku lalu sekolah sama Melisa di SD swasta Nugraha gitu. Nah pas waktu SD ini aku sih emang dari dulu udah seneng sama pelajaran matematika gitu ya, karena nggak tahu seneng aja gitu daripada pelajaran-pelajaran yang harus menghafal gitu. Aku lebih suka hal-hal yang berbau menghitung gitu ya, walaupun emang nggak sebisa orang-orang, tapi seenggaknya gitu kalau suka itu jadi lebih rajin gitu ke diri kita. Nah waktu itu tuh ada latihan soal kan, dikasih ibu guru. Aku kan ngerjain sama teman sebangkuku, kayak biasa aja ngerjain. Aku tuh dulu anti banget sama yang namanya nyontek, dan waktu itu aku kasih batas tiap sisi tuh buku dan depan buku, karena depan buku kan masih ada temanku. Nah waktu itu temanku ini yang di depan banget bangku aku, dan di situ nggak bisa ngerjain matematika, dan dia minta tolong aku buat ngerjain latihannya. Terus aku bilang, apaan sih? Enggak, kata aku nggak mau, karena aku juga diajarin kan sama orang tua aku di rumah, katanya kalau disuruh sama orang, kalau emang akunya merasa nggak enak ataupun itu nggak pantas lo buat kita, mending jangan gitu. Nah waktu itu dia kayak maksa gitu kan. Terus aku orangnya yang pendiam sama pemalu banget sama orang, aku tuh nggak beranian sama orang, jadi aku kayak iyain aja. Cuman dia tuh nyuruh sambil nendang bangkuku sama sepatuku. Terus aku kayak kaget gitu, apaan sih kok kayak gini gitu kan, katanya mau dibantuin tapi kok kelakuannya kayak gini. Udah dari situ tuh udah aku mau nangis banget dari situ. Nah lama kelamaan dia kan makin mengelenjak gitu kan, ya udahlah aku nangis terus di situ. Aku ke kolong, waktu itu kan bangkunya tuh masih nyatu gitu loh antara meja sama kursinya, jadi aku ke kolong cuma nangis kayak gitu. Gak ada yang ngeliatin, ibu guru pun kan lagi nerangin ya, jadi gak ada yang ngeliatin. Aku tuh kayak takut banget. Nah pas besoknya aku jadi kayak ada rasa trauma gitu,
maklum lah anak kecil, pokoknya bikin aku sakit hati waktu itu. Dan aku trauma banget kalau ketemu dia karena takut disuruh kayak gitu lagi. Dan pada akhirnya pas aku naik ke kelas 2, dia udah nggak ada karena dia pindah ikut orang tuanya gitu. Nah pas aku kelas 2 sampai kelas 4 semester 1 itu alhamdulillah rankingku naik gitu. Tadinya aku ranking 7, akhirnya aku ranking 2 karena waktu itu kan ranking pertamanya itu adalah anak guru. Walaupun aku pernah nilaiku lebih tinggi dari dia, tapi tetap loh dia yang juara 1 gitu. Karena pantas aja loh dia anak guru, katanya gitu kan, banyak yang bilang gitu. Nah waktu dulu ini aku di SD Nugraha ini, waktu itu udah ada ekstrakurikuler loh. Aku juga aneh pas pindah ke Tasik kok di SD nggak ada ekstrakurikuler gitu ya. Tapi di sana banyak banget, ada dari angklung, terus seninya itu angklung, banyak kayak baca puisi, kayak buat mempersiapkan buat lomba-lomba gitu loh. Nah oh iya, dan di SD Nugraha ini aku ada kegiatan rutin di sana, yaitu pencak silat gitu. Karena mungkin di Bandung juga ya kayak melestarikan budaya gitu loh. Tiap hari Senin habis upacara tuh pasti pencak silat. Nah waktu itu aku ikutan angklung dan emang seneng banget, tapi aku kadang ada malesnya gitu. Sampai dulu pernah bohong ke ibuku kalau aku emang ngikutin angklung, padahal pas ditanya ke saudaraku, emang gak usah ikutan angklung ya? Enggak, katanya. Udahlah, aku abis dimarahin waktu itu. Dan waktu itu aku di Bandung sampai aku kelas 4 semester 1, dan untuk semester 2 nya aku pindah ke Tasik. Nah waktu itu aku semester 1 aku dapet juara 2 di sana. Aku seneng banget, tapi nggak senengnya tuh harus pindah gitu karena di sana juga udah dapet temen, banyak banget temen main gitu di sekitar rumah, yang tetangga gitu banyak, dan harus pindah gitu. Sedih banget sih, apalagi masih anak kecil gitu ya. Dan waktu itu aku nggak tahu alasan pasti aku pindah ke Tasik itu karena apa. Karena itu waktu itu aku masih kecil banget soalnya, jadi nggak kritis banget gitu pemikirannya, jadi nggak berani tanya-tanya lebih kenapa sih aku pindah gitu. Tapi sekarang udah tahu sih alasannya, something ya. Pokoknya dengan alasan itu akhirnya memaksa aku buat pindah ke Tasik. Waktu itu kelas 4 semester 2, nggak tahu tahun berapa, lupa. Aku pindah ke Tasik, tepatnya di Indihiyang, di rumah nenekku. Dan aku melanjutkan sekolah di SD masih dekat rumahku, karena biar nggak perlu ngongkos gitu dan nggak jauh juga, biar nggak khawatir orang tuaku gitu. Aku ngelanjutin sekolah di SD Indihiyang. Nah waktu itu aku emang orangnya pemalu dan pendiam banget. Aku waktu itu kayak gak mau, aku malu gitu. Terus kata ibu gurunya, ayo siapa yang malu, katanya nggak apa-apa. Ya udah aku duduk. Dan waktu itu aku cuma nunduk aja gara-gara aku emang benar-benar pemalu dan nggak bisa gitu interaksi sama orang tuh, gimana sih gitu. Aku harus adaptasi lagi kayak gitu kan. Nah aku kayak aku yang pendiam tapi orang-orang tuh kayak respect gitu. Oh kayak gini ya, kayak Nafsa ya, kayak gitu. Aku Nisa, waktu itu aku ingat banget sih teman pertama aku Nisa namanya. Oh iya, aku bilang gitu kan, aku Nafsa kayak gitu-gitu. Udah gitu selama setengah tahun menghabiskan kelas 4 itu, ternyata rankingku asalnya di swasta itu kedua ya, pas di negeri rankingku jadi turun jadi ke-6. Tapi orang-orang bilang kayak gini, wah anak baru udah
udah ranking ke-6 kayak gitu, hebat. Tapi buatku kayak kok jadi ke-6 sih, kayak gitu kan, introspeksi diri gitu loh, kenapa sih masih banyak yang pintar. Ternyata kalau di negeri beda sih sama swasta, mungkin muridnya lebih sedikit, jadi saingannya juga sedikit gitu ya. Nah, setelah itu aku berlanjut sampai ke kelas 6, aku lulus tepatnya tahun berapa ya, 2012 berarti ya, 2012 aku lulus. Terus UN aku dapet hasilnya, maksudnya nggak jelek-jelek amat gitu UN ku, tapi aku nggak bisa masuk ke SMP yang aku inginkan. Dulu aku pengen banget ke SMP 2 di Tasikmalaya, tapi akhirnya aku nggak bisa karena nilaiku nggak cukup. Pas waktu aku mindahin nilaiku ke SMP 3 ini, karena dulu ibuku juga alumni SMP 3, jadi aku dimasukin ke situ juga gitu. Aku dimasukin ke SMP 3. Nah, pas aku udah stay nih, nilai aku udah stay, udah aman di SMP 3, ternyata nilai di SMP 2 turun. Udah kayak nyesel banget, ya ampun, kenapa nggak dari awal gitu turun. Jadi aku nggak panik duluan, udahlah ya, dan emang udah takdirnya kali ya aku sekolah di SMP 3. Nah, habis itu aku sekolah di SMP 3. Aku waktu itu emang rajin-rajinnya banget loh waktu SMP, nggak tahu, pokoknya tiap pulang sekolah malamnya aku pasti pelajari buku gitu, nggak, entah itu IPA atau matematika, semuanya aja, biar aku nggak ketinggalan banget gitu sama orang. Nah, waktu itu alhamdulillah aku dapet juara pertama berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, waktu itu pas akhir perpisahan, kayak ada sebelum perpisahan ada ujian praktek gitu loh, kayak buat seni musik. Katanya milih antara kita harus nari, kita harus mempertunjukkan sesuatu gitu, entah nari ataupun nyanyi atau ngeband, apalah, bebas katanya gitu. Nah, waktu itu aku sama teman-temanku ini bikin kayak sebuah band gitu loh, band tapi isinya cewek semua. Kayak dulu kita cuma ngomong kayak bisa nggak ya, kayak cuman gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah, dan waktu itu pas tampil banyak banget yang respon dan banyak banget yang terpukau, wah semuanya cewek nih yang ngeband, kayak gitu tau, kayak yang kebanggaan tersendiri gitu. Wah, aku bisa nih kayak ngeband bareng teman-temanku yang cewek semua gitu, nggak harus cowok, nggak selalu cowok semua gitu yang ngeband tuh, tapi cewek juga bisa. Nah, waktu itu pas perpisahan pun aku disuruh tampil, aku dan bandku disuruh tampil, dan waktu itu anggotanya berenam, bareng aku itu berenam, waktu itu berenam. Dan kita udah tahu kan kalau perpisahan udah dandan, kita udah cantik pakai anggun, pakai rok gitu kan, pakai dress bagus. Ternyata kita harus ngeband, dan aku waktu itu posisinya megang gitar yang melodi, nggak pantas banget gitu loh, sama nggak cocok gitu sama baju dan tampilan gitu. Apalagi temanku ada yang ngedrum karena harus kayak kakinya itu harus ngelebar gitu kan, sementara dia pakai rok kayak. Tapi dari situ banyak sih yang respon kayak nyanyi bareng, kayak wah bangga nih gitu tampil di acara perpisahan terakhiran gitu lah. Itu sih yang nggak bisa dilupain untuk di SMP dan SD. Nah, terus aku lanjut ceritain ke masa SMA aku. Nah, pas lulus SMP ini, aku sebenarnya punya cita-cita sih, pengen nerusin ke sekolah favorit tentunya, dan juga itu pun deket rumah gitu, jadi nggak jauh. Tapi waktu itu hasil UN ku kurang memuaskan gitu, jadi pas-pasan banget nih. Jadi
aku akhirnya daftar ke SMA 4 Tasikmalaya. Nah pada saat itu emang aku nggak tahu banget ini SMA 4 tuh di mana, dan emang nggak sefamiliar kayak sekolah-sekolah favorit yang lain gitu. Terus aku kayak direkomendasiin nih sama guru aku, katanya kesana aja soalnya ada juga nih yang murid berprestasi di SMP 3 juga kesana katanya gitu, direkomendasiinnya kesana katanya gitu. Ya udahlah, aku waktu itu bareng ayahku deh ke SMA 4 buat daftar gitu. Nah pada waktu itu dibukanya itu 3 hari, dan waktu itu emang banyak banget yang ke situ, banyak banget yang daftar, dan aku waktu itu posisinya di ke 60, kan di ranking paralel gitu loh, diurutin dari yang paling gede sampai yang paling kecil, dan aku posisinya di ranking 60 waktu itu. Dan emang masih jauh banget sih, tapi banyak banget yang daftar ke situ yang nggak diterima di sekolah favorit itu pasti larinya ke situ gitu. Aku kan panik ya, tapi akhirnya alhamdulillah sih aku bisa sekolah di SMA 4. Nah pas waktu itu aku juga dapat ranking, tapi rankingku nggak masuk 3 besar, cuman keempat. Tapi pernah beberapa kali ketiga, kayak giliran gitu loh sama temenku, padahal itu masih temenku yang ranking 1 sampai 4 itu masih temen dekatku. Tapi nggak apa-apa sih, kita nggak bermasalahin ranking gitu. Nah pengalaman aku di SMA ini pertama kalinya aku temenan sama cowok, bener-bener temenan sama cowok, karena sebelumnya aku emang nggak temenan sama cowok, kayak lebih enak temenan sama cewek aja gitu, karena emang sama-sama ngerti gitu. Ternyata pas waktu SMA ini aku ketemu teman-temanku yang cowok, emang pada baik-baik banget sih. Yang pertama kali juga waktu itu masih inget deh, waktu kelas 10 aku kan katanya ada yang mau mengerjakan soal matematika, ya udah aku bisa kan, aku maju aja ke depan buat kerjain. Dan pas waktu itu ada satu orang temenku yang kayak ngedeketin bangkuku, kayak bilang, oh ini tuh gimana ya kayak gini, kayak pengen tahu gitu gimana sih ini gitu, kok bisa ngerjainnya kayak gitu. Nah dari situ sih aku punya temen cowok yang benar-benar deket tuh lumayan banyak sih, ada 5 orang ada. Dari situ aku tahu sih kayak temenan sama cowok tuh nggak masalah gitu, sama-sama bisa ngerti kok gitu, sama-sama udah tahu batasan gitu. Nah itu sih pengalaman aku, dan aku juga ikutin beberapa ekskul waktu itu. Aku masuk MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas, kalau di tingkatan pemerintahan itu udah MPR-nya lah gitu. Nah waktu itu aku jabatannya sebagai anggota sih, karena itu tahun pertama lagi adanya MPK gitu, dan itu kastanya itu lebih tinggi daripada OSIS gitu. Satu kebanggaan juga sih, karena waktu itu pas tahun pertama benar-benar ditunjuk, bukan kayak perekrutan screening kayak gitu loh. Jadi bangga banget sih, jadi tahun pertama alumni MPK gitu SMA 4. Lalu selanjutnya pengalamannya apa lagi ya, aku juga ngikutin ekstrakurikuler PMR, Palang Merah Remaja gitu. Nah waktu itu aku emang suka, dan dari SMP juga aku ngikutin PMR ini, jadi aku tinggal ngelanjutin dan udah tahu dasar-dasarnya gitu. Jadi emang seneng aja gitu ke kesehatan kayak gitu, untuk orang. Kalau kita kan kalau lagi upacara cuma ngejaga di belakang, kayak yang kalau ada yang pingsan kita bawa kayak gitu, seneng aja sih. Itu sih pengalaman waktu SMA, dan waktu itu udah tiba akhirnya ya UN dan SNMPTN. Aku dulu
waktu itu kan ada kayak screening nilai rapot gitu kan sama guru BK, dan waktu itu kayak dihitung per semesternya itu berapa sih rata-ratanya naik atau enggak, dan alhamdulillah nilaiku rata-ratanya naik dari semester ke semester gitu. Dan itu buat aku percaya diri sih pas SNMPTN. Dulu keinginanku gak sejalan sih sama realize-nya sekarang gitu. Waktu dulu aku pengen banget ke IPB jurusan ahli gizi. Aku udah dulu, aku sebelum SNM ini aku ke Politeknik Kesehatan gitu di Tasik, dan aku milih gizi. Waktu itu jalurnya jalur PMDK atau jalur undangan gitu loh ya, jadi screening nilai rapot gitu, tapi gak masuk. Jadi waktu itu aku udah nyiapin sih kayak belajar buat SBMPTN dulu, sebelum UTBK ini namanya SBMPTN ya. Aku udah nyiapin, udah kayak belajar tiap malam, tiap siang, kayak latihan soal dikerjain minimal 5 gitu, jangan sampai enggak gitu, karena pengen banget gitu ke IPB ahli gizi ini ya. Tapi akhirnya pas SNMPTN aku ada problem sih, kayak aku nggak diizinin buat keluar kota, jadi aku pilih universitas yang di dalam kota aja gitu, dan satu-satunya yang negeri yaitu ya Universitas Siliwangi. Jadi aku milih Universitas Siliwangi, dan kebetulan di situ ada gizi juga ya. Tapi menurut guru BK aku katanya kalau kan dia udah tahu, kayak guru BK udah tahu kan setiap muridnya, udah ada catatannya minatnya kemana gitu, udah tahu aku suka kayak ngitung-ngitung gitu, udah tahu aku bisa gitu kalau pelajaran menghitung. Dan waktu itu disaraninya masuk aja dulu untuk pilihan pertamanya ke pendidikan matematika, dan pilihan keduanya baru ke gizi katanya gitu. Dan juga waktu itu di Unsil ini gizi masih baru gitu, jadi belum ada, ya baru tahun pertama apa kedua gitu ya. Jadi mending kayaknya kalau yang pasti mending aja katanya pendidikan matematika. Ya udah, dari situ aku mantapkan diri dan hati gitu buat ke Unsil, dan pilihan pertamanya pendidikan matematika, kalau pilihan keduanya gizi. Dan waktu itu alhamdulillahnya setelah pengumuman PMDK itu langsung pengumuman SNMPTN. Nah pada saat itu aku deg-degan banget sih, walaupun emang yang gak diinginin, tapi emang harapan terakhir gitu buat kuliah di sini kalau di negeri ya di situ gitu. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu keluar hasilnya warna hijau gitu kan. Waktu itu kan kalau hasil SNMPTN warna hijau itu lolos, kalau merah enggak. Alhamdulillah banget lolos di Unsil pendidikan matematika, nggak harus capek-capek tes tulis atau SBM gitu, dan bayarnya juga mahal gitu kan kalau SBM. Kalau waktu itu SNM cuma 25.000 gitu, jadi bersyukur banget sih. Dan sekarang udah kuliah di Unsil pendidikan matematika, udah semester 6. Alhamdulillah sih sejauh ini lancar-lancar saja. Tapi waktu itu aku terkendala di semester 1 sih, aku sempat nyesel juga semester 1 kenapa nggak kayak startnya tuh kayak orang gitu, kayak lari terus loh pas semester 1. Kayak aku pengen nyantai waktu semester 1, kayak mungkin adaptasi juga ya tahun pertama, semester pertama gitu. Tapi pas semester 2 alhamdulillah IP sama IPK aku naik sampai saat ini. Alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada kendala, dan IPK aku seenggaknya nggak di bawah 3 gitu. Alhamdulillah sih senang belajar di pendidikan matematika, dan menurutku dosennya juga banyak sih, berkualitas banget. Dari tentang ngajarinnya, banyak ngajarin berbagai hal sih, kayak kalau tuh kita
kita itu nggak hanya ngajar biasa loh, ada teknik-tekniknya, cara-caranya, terus cara mengatasi murid ataupun anak didik kita nanti gimana sih, gini loh solusinya, kayak gitu. Alhamdulillah belajar banyak sih di pendidikan matematika ini, dan juga masih banyak orang-orang hebat gitu di atas aku ternyata yang emang lebih bisa dalam pelajaran matematika. Udah sih, segitu aja yang dapat aku sampaikan untuk video kali ini. Hanya menceritakan tentang pengalamanku aja dari TK sampai ke kuliah. Makasih untuk teman-teman yang sudah menonton videoku kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun pengucapan dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.